Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita persiapkan ketika kita hendak melakukan safar perjalanan dan safar yang cukup jauh? Tentu kita akan membawa bekal, kita akan membawa uang, akan membawa persediaan makanan, dan mungkin beberapa pakaian. Karena kita tahu safarnya jauh. Untuk sampai ke tempat tujuan butuh waktu berhari-hari. Terlebih kita mungkin nanti lapar di perjalanan, ya kita haus, dan mungkin kita membutuhkan hal-hal yang lain, mungkin seperti mau ke toilet atau yang lain. Kaum muslimin, kalau seandainya safar yang punya kesempatan untuk kembali pulang, kita membutuhkan perbekalan. Kita butuh bekal, butuh uang, butuh persediaan makanan, dan butuh yang lain. Lantas, apakah perjalanan kita kelak ke akhirat tidak lebih membutuhkan bekal? Maka jawabannya justru perjalanan ke akhirat itu perjalanan yang sangat-sangat membutuhkan bekal. Kalau di dunia sekiranya bekal kita belum cukup, baru 1/4 perjalanan kita masih punya kesempatan untuk pulang ke rumah menambah bekal. Tapi kalau sudah melakukan perjalanan ke negeri akhirat, start perjalanan itu sudah dimulai, maka tidak ada kesempatan bagi kita untuk menambah bekal. Kapan itu? Ketika kematian kita datang. Dan bekal apa yang kita bawa? Amal soleh kita, iman kita, yang kita realisasikan dalam bentuk amal soleh. Itulah sebaik-baik bekal. Dan kalau kita sudah berbekal, dan kita sudah mengerti bahwasanya perjalanan itu membutuhkan bekal, dan bekalnya adalah iman dan amal soleh, terlebih tidak ada kesempatan bagi kita untuk kembali ke dunia kalau sudah start perjalanan. Kapan itu? Ketika kematian kita datang, maka kita akan memaksimalkan semaksimal mungkin bekal kita. Sholatnya kita istiqomahkan, ke masjidnya kita istiqomahkan, menuntut ilmu juga kita istiqomahkan, karena ilmu adalah sumber atau cara kita bisa mempertahankan iman. Banyak orang, bahkan disebutkan oleh para ulama, masyhur kisahnya, ada seseorang yang dia Masya Allah berilmu, namun Allah cabut ilmunya dan dia menjadi orang-orang yang mengingkari Allah. Kalau seandainya seseorang yang dia menuntut ilmu, kemudian dia salah dalam menuntut ilmu, kemudian dia terjatuh dalam perkara syubhat yang mengganggu imannya dan dia keluar dari agama Islam, lantas bagaimana dengan orang-orang yang merasa aman dirinya dari fitnah syubhat dan dia tidak membekali dirinya dengan ilmu? Kaum muslimin, budaya menuntut ilmu adalah budayanya orang-orang soleh. Rasul SAW belajar dari dari malaikat Jibril alaihissalam. Adapun para sahabat belajar dari Rasul SAW. Para tabi'in belajar dari para sahabat. Tabi'ut tabi'in belajar dari para tabi'in. Dan sampai ke generasi kita. Kita bisa mendapatkan ilmu adalah dengan belajar. Belajar dengan orang-orang yang sudah menuntut ilmu di sana. Dan karena belajar, menuntut ilmu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Rasul SAW pernah mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bagi setiap muslim menuntut ilmu itu wajib. Dan Rasul SAW juga mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, dia menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Kita tahu
seperti Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan ulama-ulama yang lain. Mereka bisa besar namanya, memiliki sesuatu yang dikenang hingga hari ini dari kebaikan-kebaikannya. Dengan apa? Dengan ilmu yang dia punya. Dan Allah juga mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Besar keutamaan untuk ilmu. Terlebih dengan ilmu yang kita pelajari. Ini adalah sebaik-baik bekal. Karena kita kalau beramal tanpa didasari ilmu, tanpa didasari syariat yang Rasulullah SAW bawa, maka amalan yang akan kita lakukan itu akan sia-sia. Kalau seandainya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, sebagaimana beliau mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang kami tidak pernah memerintahkannya, maka amalan tersebut tertolak. Inilah sebaik-baik bekal kaum muslimin menuntut ilmu. Rasulullah SAW tadi sudah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya berjalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bukankah surga yang ingin kita cari? Bukankah kenikmatan yang ingin kita gapai? Dan itu semua ada di dalam surga. Kalau kita pengen masuk ke dalam surga Allah, tuntutlah ilmu, karena jalan menuju surga ada di sana. Dan berdoalah kepada Allah semoga engkau diistiqomahkan. Berdoalah kepada Allah semoga engkau diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan dalam keadaan sedang menuntut ilmu. Barakallahu fikum.